Seorang gadis cantik asal Bogor berusia 21 tahun, yang masih mengenakan seragam karena tidak naik kelas selama 3 tahun, menyimpan luka mendalam yang tak terlihat oleh mata. Di balik senyumnya yang manis, ia menyembunyikan kenyataan pahit, menjadi korban kekerasan dari pria yang seharusnya melindunginya, ayah tirinya sendiri yang berprofesi sebagai polisi Indonesia. Setiap kali ibunya pergi ke pasar, mimpi buruk itu kembali berulang. Namun, takdir membalikkan semuanya ketika skandal ini terbongkar ke publik dan ayah tirinya akhirnya ditangkap. Di tengah keterpurukan dan kehamilan yang tak ia harapkan, muncul seorang pemuda anak juragan kaya yang melihat ketegaran sang gadis dan memutuskan untuk melamarnya, membawa harapan baru dalam hidup yang pernah hancur. Episode 1, Namaku Naya. Namaku Naya. Usia 21 tahun dan aku masih duduk di bangku SMA karena 3 kali tidak naik kelas. Bukan karena aku bodoh, tapi karena hidupku terlalu penuh luka untuk bisa fokus belajar. Aku tinggal di daerah pinggiran Bogor, di sebuah rumah kecil berdinding kayu bersama ibu dan ayah tiriku, Pak Darto, seorang polisi berpangkat rendah yang sering pulang larut dengan seragam lusuh berbau alkohol. Aku perempuan berdarah Tionghoa dari garis ibu. Kata orang, wajahku manis dan tubuhku ramping. Rambutku panjang tergerai, seringkali aku biarkan begitu saja karena tak punya waktu berdandan. Sejak aku berusia 15 tahun, hidupku berubah. Ayah kandungku meninggal karena kecelakaan kerja. Ibu yang tak tahan hidup susah, menikah lagi dengan Pak Darto, pria yang awalnya terlihat perhatian, tapi ternyata, setiap kali ibu pergi ke pasar menjual sayur hasil kebun, rumah jadi seperti neraka. Tatapan Pak Darto selalu membuatku risih. Ia sering berdiri terlalu dekat, pura-pura menyenggol, bahkan sekali tangannya sempat menyentuh bagian tubuhku yang tak seharusnya. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Hingga hari itu datang. Hari di mana aku tahu hidupku benar-benar terlempar ke jurang. Episode 2, Kejadian di Dapur. Pagi itu, ibu seperti biasa ke pasar lebih awal. Aku baru selesai menyapu halaman ketika terdengar suara pintu belakang dibuka keras. Pak Darto berdiri di sana dengan seragamnya yang belum rapi, rokok masih menyala di tangan, dan tatapan matanya tajam penuh nafsu. Naya, kamu tambah cantik aja sekarang. Suaranya serak, dan aku bisa mencium bau alkohol sejak langkahnya mendekat. Aku mundur perlahan, jantungku berdebar kencang. Tapi dia lebih cepat. Tangan kasarnya menarik pergelangan tanganku, menyeretku ke dapur. Aku berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Tanganku meraih centong kayu dan memukulnya sekuat tenaga. Dia terhuyung, dan aku lari keluar rumah tanpa alas kaki, tanpa arah. Aku lari sejauh mungkin. Air mataku tumpah di sepanjang jalan. Aku merasa hancur, jijik, kotor, dan yang paling menyakitkan, aku tak tahu harus mengadu ke siapa. Ibu? Tidak mungkin. Dia terlalu buta cinta untuk percaya padaku. Polisi? Dia sendiri polisi. Di tengah kebingungan itu, aku jatuh terduduk di depan sebuah warung kecil. Dan di sanalah untuk pertama kalinya, aku bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupku. Episode 3, Perkenalan dengan Galau. Aku masih duduk bersimpuh di depan warung, wajahku penuh luka, rambut kusut, dan tubuh gemetar saat seorang pemuda menghampiriku. Dia mengenakan kemeja putih bersih dan celana jeans sederhana.
Wajahnya teduh dan matanya menatapku dengan khawatir. "Kamu nggak apa-apa, Mbak?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng, terlalu takut untuk bicara. Dia lalu memanggil pemilik warung, membelikan aku air minum dan sepotong roti. "Namaku Galang," katanya sambil duduk di sebelahku. "Kamu mau cerita?" Awalnya aku ragu, tapi wajahnya terlalu tulus untuk dicurigai. Perlahan, aku menceritakan semuanya, tentang ibuku, tentang ayah tiriku, tentang teror yang selama ini kutanggung. Galang terdiam lama, lalu menatapku serius. "Kamu harus keluar dari rumah itu. Enggak semua polisi kayak dia. Aku punya teman pengacara. Kalau kamu mau aku bantu." Itu pertama kalinya aku merasa seperti manusia lagi. Galang tak menghakimi, tak memelototi tubuhku seperti Pak Darto. Dia hanya mendengarkan. Episode 4 Pintu Harapan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku tinggal sementara di rumah sepupu Galang, Mbak Rini, di daerah Cisarua. Aku mulai merasa aman, meski setiap malam mimpi buruk masih menghantuiku. Galang sering datang membawakan makanan, buku bacaan, dan semangat. Tapi yang membuatku terkejut adalah saat ia datang bersama seorang pria bersetelan rapi, pengacara muda bernama Dimas. Mereka bilang, mereka ingin membantuku melapor. Aku ketakutan. Bagaimana kalau dia balas dendam? Dia kan polisi, seruku. Justru karena dia polisi, kamu harus berani. Ini soal keadilan, Naya, kata Galang. Dengan suara gemetar, aku setuju. Aku tak ingin ada gadis lain yang mengalami seperti aku. Galang menepuk bahuku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa punya seseorang yang mendukungku. Episode 5, Pengakuan yang Membuka Luka. Kami ke kantor Lembaga Bantuan Hukum. Di sana aku membuat laporan resmi, lengkap dengan hasil visum dan kronologi kejadian. Semua terasa seperti mimpi. Tubuhku lemas, tapi jiwaku seperti mulai bernafas kembali. Beberapa hari kemudian, media mulai mencium kasus ini. Nama ayah tiriku, Darto, disebut sebagai tersangka polisi korup yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Berita itu tersebar di mana-mana. Warga sekitar rumah mulai bergunjing. Ibu datang mencariku dengan wajah merah padam. "Kamu tega ya bikin malu keluarga?" "Dia suamiku, Naya," teriaknya. Tangisanku pecah. Aku tak menyangka ibu justru membela pelaku. Tapi Galang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. "Naya nggak sendirian. Kamu gak berhak membentaknya," kata Galang tegas. Sejak itu, aku sadar. Darah memang bisa mengikat, tapi bukan jaminan mereka akan membela kita. Sebaliknya, terkadang orang asing justru yang menyelamatkan kita dari jurang yang paling dalam. Episode 6, Amarah dan Tangisan. Hari ketika ayah tiriku ditangkap adalah hari yang aku pikir akan membuatku bahagia. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Saat polisi datang ke rumah, warga berkumpul seperti sedang menonton tontonan. Ayah tiriku berteriak-teriak, menyumpahiku dengan kata-kata kotor yang menusuk hatiku. "Kamu anak durhaka. Enggak tahu balas budi. Gara-gara kamu, hidupku hancur." Aku hanya berdiri terpaku, melihatnya digiring masuk ke mobil tahanan. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut,
melainkan karena luka yang dibukanya begitu dalam. Saat pintu mobil ditutup, aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Galang. Aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena beban bertahun-tahun akhirnya pecah. Dan saat itu, Galang hanya memelukku tanpa berkata apa-apa. Hangat, tulus, aman. Episode 7, Rahim yang Membawa Luka. Beberapa minggu setelah penangkapan itu, aku mulai merasa mual setiap pagi. Awalnya kupikir itu karena stres dan trauma. Tapi ketika tubuhku mulai terasa lelah dan dadaku nyeri, aku memutuskan memeriksakan diri. Dan saat hasilnya keluar, aku seperti dihantam palu besar. Aku hamil. Aku duduk di kursi ruang periksa dokter, menatap dinding kosong. Bayi ini, anak dari lelaki yang telah menghancurkan hidupku. Aku ingin menolaknya, membuangnya, tapi tubuh ini sudah menjadi rumah baginya. Saat aku memberitahu Galang, dia terdiam lama. Aku menunduk, takut dia akan pergi. Tapi kemudian dia mendekat dan berkata pelan, "Kalau kamu mau mempertahankan anak itu, aku akan tetap ada di sini. Tapi keputusan tetap di tanganmu, Naya." Air mataku jatuh. Aku belum pernah merasa sebegitu dimengerti. Episode 8, Lamaran di Tengah Luka. Minggu itu, aku diajak ke rumah orang tua Galang di Bandung. Mereka hangat, ramah, dan sangat berbeda dari apa yang biasa aku kenal sebagai keluarga. Ibunya menyambutku dengan senyum dan teh hangat, ayahnya bahkan memanggilku nak. Aku tahu, mereka tahu aku hamil. Tapi tak satu pun dari mereka menatapku dengan hinaan atau kasihan. Justru mereka mengajakku bicara, menenangkanku, dan bilang bahwa hidup bisa dimulai kembali kapan saja. Dan malam itu, di bawah lampu taman, dengan suara jangkrik dan udara Bandung yang sejuk, Galang berlutut. "Naya, aku tahu kamu masih luka. Tapi aku cinta kamu, bukan karena masa lalumu, tapi karena kamu yang sekarang, yang kuat, berani, dan penuh cahaya. Maukah kamu menikah denganku?" Aku terdiam. Tubuhku bergetar. Aku bukan gadis yang sempurna. Aku hamil, penuh trauma, dan masih belajar mempercayai hidup lagi. Tapi di mata Galang, aku tetap layak dicintai. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab iya. Episode 9, Ombak Kecil di Tengah Ketenangan. Pernikahan kami digelar sederhana di rumah keluarga Galang. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta besar. Tapi ada haru, ada cinta, ada keikhlasan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana. Perutku mulai terlihat membulat. Banyak tamu yang menatap penuh tanya, tapi aku tak lagi peduli. Aku menatap Galang, dan dia tersenyum menenangkan. Beberapa tetangga sempat bergunjing. "Lihat tuh, hamil duluan," katanya suaminya anak orang kaya. "Kok mau ya nikah sama cewek hancur?" Aku dengar semuanya. Dulu, aku pasti akan menangis diam-diam karena itu. Tapi kini, aku sudah cukup kuat untuk membiarkan semuanya lewat seperti angin. Aku sudah belajar, luka tidak harus disembuhkan dulu baru kita boleh bahagia. Kadang, kebahagiaanlah yang justru membantu kita menyembuhkan luka. Episode 10, Pelukan Pertama, Tangisan Pertama. Tepat 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Prosesnya tidak mudah.
Aku merasakan sakit yang luar biasa. Tapi begitu dia keluar dan menangis untuk pertama kalinya, aku juga ikut menangis. Apa kamu ingin menganggapnya anakmu? Tanyaku pelan pada Galang, saat dia menggendong bayi itu. Galang menatapku, lalu menatap si kecil. Bayi ini nggak minta dilahirkan dari kekerasan. Dia berhak dicintai, dan aku siap mencintainya seperti anakku sendiri. Saat itu, aku tahu, aku tidak sendiri. Anakku tidak sendiri. Aku memberi nama bayi itu Raka, artinya penjaga, karena dia adalah saksi hidup bagaimana aku dijaga dan bertahan, bahkan saat aku merasa semuanya sudah berakhir. Episode 11, Cahaya Setelah Hujan. Kini, setiap pagi aku bangun di rumah kecil kami di pinggiran Bandung. Aku menyuapi Raka sambil mendengar Galang menyiapkan kopi sebelum pergi ke kantornya. Aku masih sering terbangun dengan mimpi buruk tentang masa lalu. Tapi kini, aku tidak takut lagi. Kadang aku menatap cermin dan berkata pada diriku sendiri, "Kamu bukan gadis rusak. Kamu gadis yang selamat." Dan saat Raka mulai tertawa atau menyebutku Mama dengan suara cadelnya, aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ini awal baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan masa lalu mencuri masa depanku lagi. Aku adalah Naya. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana seorang gadis SMA usia 21 tahun bangkit dari luka paling kelam dan menemukan cahaya di tengah gelap.